Terima kasih. Saudara paslon nomor 1. Coba saudara jelaskan postur APBD Kabupaten Melaka saat ini, karena ketika masa sosialisasi diri dan saat kampanye sekarang ini, saudara menjanjikan banyak hal untuk memberikan dan membangun, tentu membutuhkan uang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan waktu untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan dari Paslon 02. Menarik untuk dicermati karena ketika kita maju sebagai pemimpin, tentu ada 3 hal yang kita perhatikan, khusus di birokrasi, pembangunan, tentu kemasyarakatan. Karena itu, untuk mewujudkan semua itu, tentu kita membutuhkan anggaran untuk membangun. Dan apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, tentu harus terukur sesuai dengan APBD kita yang ada. Saya sempat membaca APBD dari pimpinan terdahulu yang di situ kurang lebih 840 miliar APBD kita. Ketika kita lihat PAD menjadi 49 miliar, tentu ini banyak hal-hal yang kita bangun untuk bisa mengangkat PAD kita. Karena itu, mengapa di dalam program kerja kami ada yang namanya swasembada pangan, karena kita lihat bahwa komoditi-komoditi yang harus dibangun, pertanian, peternakan, ini juga harus kita perhatikan, sehingga dengan APBD yang ada dan PAD yang sangat minim, maka kita mesti bekerja keras untuk bisa menaikkan PAD kita di masyarakat Kabupaten Melaka, terutama di bidang pertanian, di bidang peternakan, dan bidang-bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang-bidang lain yang sangat mendukung itu, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, memang APBD yang ada ketika kita lakukan dan tidak terukur, maka kita harus juga menghadirkan investor-investor ke kabupaten kita untuk bisa menaikkan PAD kita, karena kita tahu bahwa untuk menjalankan semua pembangunan tentu harus terukur, dan penentuan anggaran kita ketahui bahwa bukan hanya seorang bupati atau wakil bupati, tapi harus ditetapkan bersama legislatif. Sekian, terima kasih Paslon 02. Silahkan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi 2 menit dari sekarang. Menarik sekali. Saya senang karena paslon nomor 2 telah menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah kita sangat terbatas. Tetapi apabila saudara menjanjikan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang nanti dibiayai, nanti rakyat tidak akan memberikan kepercayaan kepada Anda, karena tadi Anda sudah mengakui bahwa APBD kita sangat minim. Bagaimana kiat-kiat saudara untuk supaya masyarakat bisa percaya bahwa apa yang Anda janjikan akan menjadi kenyataan? Sebagai ilustrasi saja kepada saudara, bahwa sampai dengan tahun 2020, PAD kita itu hanya 6,3% dari total APBD kita. Sedangkan 78,1% itu merupakan dana ganjaran dari pemerintah pusat. Kemudian pendapatan lainnya itu sebesar 15,6%. Kalau melihat APBD kita seperti begini, dan dengan janji-janji yang begitu banyak, saya khawatir nanti setelah 5 tahun, kalau saudara terpilih, saudara tidak akan buat sesuatu, karena ada juga yang memberikan insentif di sana, di sini, satu sungai bisa dibangun jembatan sekian banyak. Nah, ini sangat menyulitkan saudara untuk mengelola APBD kita yang sangat terbatas. Apalagi sekarang kita masuk di dalam era krisis dunia oleh karena pandemi COVID-19. Apakah saudara tidak memikirkan tentang kesulitan-kesulitan global yang mempengaruhi pendapatan negara kita dan juga pendapatan daerah kita, sehingga akan menyulitkan kita untuk mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah kita janjikan atau sudah diharapkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, saya minta klarifikasi dan penjelasan lebih detail, tidak mengambang tapi lebih detail, supaya rakyat, para pemilih mendengar. Silahkan ditanggapi kembali dalam waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Kita hadir untuk membangun Melaka. Karena itu, infrastruktur menjadi dasar supaya memperlancar kegiatan-kegiatan pembangunan,
kegiatan-kegiatan ekonomi di Kabupaten Melaka memang harus dibangun. Tadi saya sudah menyadari itu, karena itu bagaimana strategi dan kiat kami untuk bisa melakukan itu. Kita tidak bisa menutup diri terhadap kemampuan dan kelemahan yang ada. Karena itu, ketika kita melihat bahwa kita masih mempunyai kelemahan di bidang fiskal, maka strategi kita harus juga membuka diri terhadap investor-investor untuk hadir juga di Kabupaten Melaka. Kita harus juga membuka diri terhadap pimpinan-pimpinan juga di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, supaya kita bisa sama-sama membangun kabupaten kita. Mengapa demikian? Karena Kabupaten Melaka adalah kabupaten serambinya Indonesia. Kita tahu bahwa Melaka itu kabupaten perbatasan, sehingga tidak bisa dibiarkan begitu ketika kabupaten ini menjadi miskin, ketika kabupaten ini menjadi tidak lancar proses-proses pembangunan, komunikasi-komunikasi. Kabupaten Melaka, kabupaten yang cukup strategis letaknya, menjadi pintunya juga Indonesia bagian timur ini, maka kita harus membuka diri untuk bisa menambah fiskal kita, sehingga strateginya mau tidak mau kita harus membuka diri untuk bisa menambah kegiatan-kegiatan PAD kita. Contoh, kita tahu komoditi yang ada di Melaka itu adalah beras dan jagung. Ketika itu kita memiliki brand untuk bisa menjual beras Nona Melaka, maka saya yakin bisa ada tambahan-tambahan untuk penghasilan menambah PAD kita demi mewujudkan pembangunan yang kami janjikan dan kita cita-citakan. Terima kasih Ibu Moderator dan terima kasih Paslon 02. Terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan pertama dari pasangan calon nomor urut 1 ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Kepada Paslon 02, kita lihat dan kita cermati program kerja yang selama ini dilakukan. Dari 5 program kerja kemudian maju sampai menjadi 7 program kerja. Menarik program-program kerja yang memang ditawarkan sesuai dengan visi dan misi. Ada pertanyaan menarik. Tunjukkan dan buktikan bagaimana komoditi yang menjadi andalan di Kabupaten Melaka, karena di dalam program RPM kita tahu bahwa yang diunggulkan adalah komoditi bawang merah. Sementara kita tahu bersama bahwa ternyata itu belum terlalu sukses. Sehingga bisakah ada program-program unggulan yang betul-betul dibuktikan, karena itu sangat menyentuh untuk masyarakat Kabupaten Melaka. Kami persilakan Paslon 2 menanggapi. Silahkan dijawab, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator dan Saudara Paslon 01 atas pertanyaannya. Saya perlu memberikan penjelasan bahwa revolusi pertanian Melaka itu definisinya adalah upaya yang sungguh-sungguh dengan cara-cara yang luar biasa dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya masyarakat Kabupaten Melaka berkelimpahan makanan. Operasionalnya adalah masyarakat yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolah lahan tersebut, maka pemerintah membantu untuk mengolah lahan tersebut. Dan manakala mereka tidak cukup memiliki bibit yang unggul, pemerintah juga memberikan bantuannya. Dan manakala dalam perkembangan tanaman-tanaman tersebut membutuhkan pupuk, maka berdasarkan kajian para tim ahli didampingi oleh para petugas lapangan pertanian kita membutuhkan pupuk, maka kita juga memberikan pupuk. Hal ini bermaksud supaya di tanah Melaka yang subur ini tidak boleh ada namanya kelapa. Itu tahapan pertama. Sedangkan komoditi-komoditi yang lainnya, manakala kita telah menerapkan prinsip-prinsip pertanian dengan metode-metode modern, dengan menggunakan alat-alat yang modern, maka pasti akan diikuti dengan output yang memadai, dan kita juga akan memikirkan untuk proses pengolahnya dan pemasarannya. Tahap pertama ini adalah tidak boleh ada kelaparan di daerah ini, dan sudah terbukti sejak tahun 2016. Bawang merah itu hanya sekedar tunjukkan kepada rakyat bahwa daerah kita ini daerah subur, manakala ditanam dengan komoditi-komoditi seperti ini, maka panennya luar biasa. Dan kita telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita panen ribuan ton dan pernah diekspor ke Timor Leste. Demikian Ibu Moderator atas
kebutuhan masyarakat. Tidak hanya cukup makan dan minum, tapi bila mana perlu ada juga pemasaran. Ketika program-program Paslon 02 yang pernah dilakukan, ada produksi, ada bahan baku, tapi bagaimana pengolahan dan bagaimana pemasarannya? Karena sampai dengan sekarang kita perhatikan, kita belum melihat secara nyata, secara konkret bahwa program-program kerja yang dilakukan selama ini ada produk bahan baku yang nyata. Kemudian kita lihat setelah nyata kita belum melihat bagaimana pengolahannya, cara-cara mengolahnya, dan dari cara-cara itu lalu bagaimana pula dengan pemasaran sehingga hasil daripada pemasaran itu kemudian dapat membantu masyarakat untuk bisa menikmati yang namanya hasil pembangunan pada periode yang lalu. Maka dengan hasil pemasaran itu maka masyarakat bisa menikmati program-program pembangunan, program-program kegiatan kerja nyata dari Paslon 02, karena kelihatan sampai hari ini fiskal masih menurun, kita masih membutuhkan, sehingga perlu ada pemasaran terhadap produk-produk lokal kita dan merek-merek lokal kita menjadi terkenal untuk menaikkan itu. Mohon tanggapan Paslon 02. Masih ada waktu 24 detik, mau ditambahkan? Pas. Saya silahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dalam waktu 2 menit dari sekarang. Ibu moderator yang terhormat dan saudara Paslon 01 yang terhormat pula. Di dalam upaya pembangunan itu definisinya pembangunan itu berjalan secara bertahap, berkesinambungan dan terus menerus. Ibaratnya seperti seorang gadis menaiki tangga. Pasti tangga pertama sudah dilalui, baru tangga kedua, baru tangga ketiga. Baru awal Kabupaten Melaka ini baru mulai. Revolusi pertanian kita baru mulai menanamkan kepada rakyat. Bagaimana sudah menuntut melebihi kemampuan, itu tidak boleh. Yang sekarang ukurannya adalah lahan-lahan yang ada, yang dapat digunakan untuk ditanami tanaman-tanaman untuk persediaan makanan bagi masyarakat. Kita olah supaya mereka tanam dan mereka tidak kekurangan makanan atau tidak ada kelaparan. Nanti tahapan-tahapan berikutnya nanti kita akan tingkatkan lagi lebih lanjut. Dan dalam pelaksanaan revolusi pertanian kami bukan sendiri. Kami didampingi oleh tim pakar. Ada 13 orang profesor dan doktor dari Universitas Cendana dan juga dibantu dengan tim pakar dari Kementerian Pertanian yang memberikan support kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan secara terus-menerus bertahap akan memberikan dampak kepada rakyat, karena Kabupaten Melaka tanahnya subur, 80% lebih rakyatnya adalah petani, dan semua petani tersebut memiliki lahan, sehingga kalau ini kita optimalkan maka mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa di kemudian hari. Lihat saja sekarang saudara Paslon nomor 1 punya saudara, bahkan bersaudara dengan saya. Tanya keluarga kita, apakah sejak 2016 sampai sekarang ada kelaparan? Biarkan rakyat yang menjawab. Para pemilih silakan menjawab siapakah pemimpin yang pro kepada rakyat. Terima kasih. Waktunya habis. Hadirin, kita berikan semangat kepada kedua pasangan